Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wal khamisu. Yang kelima, ayyubakkira lis-sama'il ilmi la siyamal hadis. Hendaknya dia yubakir, artinya berawal-awal dalam mendengarkan ilmu, terutama ilmu hadis. Bersegera untuk mendengarkan ilmu, terutama ilmu hadis. Wala yuhmilu al-ishtighalu bihi wala yuhmilul ishtighala bihi wa bi'ulumihi. Tidak mengesampingkan untuk mempelajari hadis dan ilmu-ilmu yang terkait dengan hadis, karena disiplin ilmu yang itu merupakan cabang dari ilmu hadis itu sangat banyak sekali. Wan nadhara fi isnadihi wa ahkamihi wa fawaidihi wa lugatihi wa tawarikhihi. Dan tidak mengesampingkan mengkaji sanad hadis, yang mana sanad dengan sanad tersebut kita akan mengetahui hadis tersebut valid atau tidak, sampai Rasulullah SAW atau sampai para sahabat, atau misalnya asarnya sampai tabi'in, ini ya syekh amla ya syekh. Wa ahkamihi, juga hukum-hukum yang bisa disimpulkan dari hadis. Wa fawaidihi, dan faedah-faedahnya. Wa lugatihi, dan lugahnya. Lugah itu ya penjelasan mengenai kalimat. Kalimat-kalimat yang ada di hadis yang terkadang itu asing, artinya mungkin dalam percakapan keseharian jarang dipakai. Makanya ulama nanti ada yang menulis mengenai gharibul hadis. Beda antara haditsul gharib sama gharibul hadis, yaitu lafaz-lafaz lugah yang ada pada hadis yang perlu kita ketahui maknanya seperti apa. Wa tawarikhi, dan juga tarikh. Tarikh ini kan sebenarnya bisa bagian dari cabang ilmu hadis juga, karena kalau seseorang ingin mengetahui misalnya sanad suatu hadis itu nyambung apa tidak nyambung, itu kan untuk mengetahui rawi ini pernah bertemu dengan rawi ini apa tidak, itu kan melalui disiplin ilmu yang namanya tarikh. Dia tahu nanti wafatnya kapan, matinya kapan, ini pernah kemana saja. Ini kan, nah ini pembahasan sebenarnya bagian dari cabang ilmu hadis, at-tawarikh wal buldan. Wa ya'tani awalan bi sahihil Bukhari wa Muslimin, thumma baqiyatul kutub. Hendaknya dia ya memprioritaskan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sahihan, lalu ya kitab-kitab hadis yang lainnya. Wal usulil mu'tamadati fi hadza sya'an, dan juga ya kitab-kitab pokok, usul mu'tamadah, kitab-kitab pokok dalam disiplin ilmu ini, seperti Muwatta'il Imam Malik, seperti Muwatta'nya Imam Malik, wa Sunani Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, wa Nasa'i, Sunan Nasa'i, dan Ibnu Majah, wa Jami' at-Tirmidzi, dan Jami' at-Tirmidzi.
Walayan bagi ayat tasira alama huwa aqallu min dzalika, tidak semestinya ya seseorang mencukupkan dengan kitab-kitab yang kurang dari yang disebutkan yang di atas tadi itu. Di atas kan ada Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Tirmidzi, tambah Muwatta Imam Malik. Bisa mungkin ini kadar minimalnya. Jangan mencukupkan yang kurang daripada itu. Nah, ya meskipun ini sangat membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau sekedar sama saja mungkin, sekedar mengambil riwayat itu mungkin bisa cepat. Tapi kalau tadi sampai pada taraf istighol wal nadhar fil isnad wal ahkam wal fawaid wal lughah itu memang ya membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi kalau mungkin orang melihat urgensi disiplin ilmu ini, ya mungkin dia rela akan mengorbankan waktunya yang banyak untuk betul-betul memaksimalkan dalam mempelajari ilmu hadis dan berbagai macam disiplin ilmu yang terkait dengan hadis. Wa ni'mal mu'inu lil faqih Kitabus Sunanil Kubra di Abi Bakar al-Baihaqi. Sebaik-baiknya buku yang bisa membantu orang yang menggeluti bidang fikih adalah Sunan Kubra punya Baihaqi. Ini kan kitab Imam Baihaqi, ini madzhabnya kan Syafi'i. Sampai dikatakan itu kullu syafi'iyyin illa wali syafi'i alaihi minnatun. Setiap orang bermadzhab Syafi'i itu pasti berhutang jasa kepada Imam Syafi'i. Illal Baihaqi, kecuali Baihaqi. Kenapa? Karena dia yang mendalili fikih Syafi'i dengan menulis kitab Sunan Kubra. Seakan-akan Imam Syafi'i justru malah berhutang jasa kepada Imam Baihaqi dengan menulis buku As-Sunanul Kubra. Ya. Fa innal haditsa ahadu janahai al-ilmi bisyariah. Kenapa kok perlu memberikan porsi yang besar untuk ilmu hadis? Karena hadis adalah salah satu dari dua sayap ilmu syariat ini. Ya, sayap ilmu syariat ini ibaratnya punya dua sayap. Yang satu Al-Quran, yang satu As-Sunnah atau Al-Hadis. Nah, lebih-lebih bahwa hadis itu fungsinya wal mubayyinu li katsirin minal janahil akhari wa huwal Quran, dan menjelaskan tentang banyak sekali hukum yang secara global dijelaskan dalam Al-Quran. Tata cara sholat, tata cara atau perincian zakat, perincian mengenai haji, ya itu kan disebutkan dalam Al-Quran sebagai sebuah perintah yang terkadang umum, perlu ditaksis, terkadang mutlak, perlu ditakyid, terkadang mujmal, perlu ditabyin. Itu yang salah satu yang mukhassis, yang mubayyin, yang muqayyid itu kan as-sunnah ya, as-sunnah. Sehingga ulama pun mengatakan sunnah ini pun dia wahyu. Sehingga dalam sebuah riwayat disebutkan utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Aku diberi Al-Qur'an juga wahyu yang semisal dengan Al-Qur'an. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Qala Imamuna Syafi'i, berkatalah imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man nadhara fil hadis qawiyat hujjatuhu. Barang siapa yang mendalami ilmu hadis maka hujjahnya akan kuat. Ya. Wasadisu yang keenam, idza syaraha mahfudhatihil mukhtasarati wa dhabata ma fiha minal iskalati wal fawaidil muhimmat. Kalau dirasa dia telah mendapatkan keterangan tentang apa yang dia hafal, dia sudah mendapatkan syarah penjelasan dari guru atas matan-matan yang sudah dia hafal. Wa dhabata ma fiha minal iskalati wal fawaid, dan dia sudah menguasai berbagai macam permasalahan, iskalat, problem yang ada di matan-matan yang dia hafal. Juga fawaid-fawaidnya yang penting, terutama ummahatul fawaid, itu sudah dia kuasai. Intaqala ila bahthil mabsutat, maka baru dia berpindah untuk mengkaji kitab-kitab yang tebal. Ma'al mutala'atid da'imah, ya, diiringi dengan mutala'ah yang kontinu. Ya, jadi marhalah mabsutat itu memang harus dilakukan setelah marhalah mukhtasarat. Ya.
matan-matan yang mukhtasar yang mewakili seluruh pembahasan disiplin ilmu tersebut kalau sudah dikuasai. Misalnya nahwu ya sudah alfiyah, fikih ya mungkin sampai pada minhaj. Yang seperti itu nanti baru ketika dia sudah menguasai ummahatul masail dalam berbagai macam disiplin ilmu yang dia pelajari dan matanya sudah dia hafal itu, baru dia berpindah ke al-mabsutat, buku-buku yang tebal. Fikih yang mungkin mulai merambah ke al-majmu', syarah muhadzab punya Nawawi. Kalau tafsir ya sudah masuk tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi. Ya, mentelaah kitab-kitab tersebut dan wa ta'liqu ma yamurru bihi aw yasma'uhu minal fawaidin nafisah. Faedah-faedah apa yang penting yang didapatkan dari kitab-kitab tersebut dia catat. Nafisah itu yang sangat berharga. Nafisah ya. Li'annaha yutanafasu ilaiha, itu diburu faedah-faedah tersebut, maka dikatakan nafisah. Wal masailid daqiqah, dan permasalahan-permasalahan yang rumit. Ya, permasalahan-permasalahan yang rumit itu yang memang disebutkan dalam kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang tebal, yang tidak didapatkan di mukhtasarat. Wal furu' al-gharibah, dan cabang-cabang permasalahan yang asing yang mungkin tidak familiar didapatkan di kitab-kitab mukhtasar. Wa halil muskilat, dan jawaban tentang berbagai macam problem permasalahan yang ada di disiplin ilmu tersebut itu kita akan mendapatinya di al-mabsutat dan kutub hawashi terutama itu. Nah, ini yang penting sekali untuk. Nah, dan faedah-faedah tersebut kalau terkumpul itu Masya Allah bermanfaat bagi orang yang melakukan, yang mengkaji, juga bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita lihat itu kan Syekh Abdul Fattah Bughuddah, kitab Sofahat dan kutub-kutub beliau itu kan sebenarnya itu hasil dari sebuah mutola'ah. Sampai nggak terbayang berapa kitab yang sudah beliau khatamkan itu. Kitab itu dipetani kalau orang Jawa itu. Satu persatu faedah apa yang menarik dicatat dan nanti setelah terkumpul itu disusun dalam satu kitab yang bisa sangat rapi itu loh, berbab-bab itu kan. Misalnya bab tentang sekedar kitabnya al-ulama al-uzzab itulah, ulama-ulama yang jomblo itu. Itu kan enggak ada satu kitab dari pendahulu yang memang mengkhususkan itu. Oleh beliau didapat dari mana? Dari mutola'ah. Sampai terkumpul dalam satu judul besar. Ini kan Masya Allah hanya ya. Nah, ini tidak boleh dilakukan oleh seorang penuntut ilmu di awal karir belajarnya itu. Sehingga ulama mengatakan ya, ghidaul kibar sumus sighar. Gisinya orang dewasa itu racun bagi anak kecil. Kalau merambah ke area yang itu belum waktunya, dikhawatirkan nanti justru malah menyesatkan atau membingungkan ya. Wal furuqi baina ahkamin mutasyabihatin min jami'i anwa'il ulum, dan ilmu tentang perbedaan hukum-hukum yang sekilas itu mirip. Ya, makanya Imam Al-Qarafi punya kitab namanya Al-Furuq. Kitab namanya Al-Furuq. Nanti ada kitab lagi namanya Al-Ashbah wan Nadhair. Itu yang permasalahan-permasalahan yang sekilas itu kok mirip tapi ternyata ada perbedaan ya, yang mungkin tersembunyi antara satu permasalahan dengan permasalahan yang lainnya. Wal takun himmatu fi talabil ilmi aliyatan, hendaknya semangatnya dalam menuntut ilmu itu tinggi. Dalam ta'lim fa innal mar'a yatiru bi himmatihi katayri yatiru bi janahihi. Seseorang itu bisa melejit, terbang tinggi dengan kesemangatannya, cita-citanya yang tinggi, sebagaimana burung itu melesat tinggi dengan sayapnya.
Jadi himmah bagi seorang penuntut ilmu itu seperti sayap bagi seekor burung. Fala yaktafi biqalilil ilmi ma'a imkani katsiri, tidak mencukupkan dengan sedikit ilmu padahal memungkinkan untuk mendapatkan ilmu yang banyak. Jadi tidak boleh kata menerima dalam bab ilmu itu tidak boleh. Sebisa mungkin bisa melejit, bisa bangkit, dia tidak boleh menyerah, mencukupkan diri hanya dengan sedikit ilmu yang didapatkan. Wala yakna'u min irthin anbiya'i biyasir, tidak merasa puas dengan sedikit yang didapatkan dari warisan para nabi, yaitu ilmu. Orang yang merasa puas dengan sedikit yang didapatkan itu kan seakan-akan wa yazhadu fihi, merasa zuhud, tidak butuh dengan warisan tersebut, tidak butuh dengan harta yang mahal tersebut. Wala yu'akhiru tahsila fa'idatin tamakkana minha, jangan sampai dia menangguhkan untuk mendapatkan faedah tamakkana minha, padahal dia mungkin untuk mendapatkan saat itu juga. Fa inna li ta'khiri afat, karena menangguhkan sesuatu itu mengundang berbagai macam masalah. Ya kalau ingat misalnya, ya kalau semangat, ya kalau jangan ditunda-tunda, ya kalau masih hidup, ya kalau waktunya masih tersedia. Wali annahu idza hasala fi zamanil hadir hasala fi tsani ghairaha. Karena wah, saya tak ambil sekarang apa besok ya. Loh, kalau kamu ambil sekarang, besok kamu bisa ngambil yang lainnya. Berarti kamu mendapatkan dua. Kalau kamu memungkinkan untuk mengambil sekarang, kamu tangguhkan besok, berarti kamu cuma dapat jatah satu saja. Nah itu loh. Wa yaktanimu ya. Waqta faraghihi wa nasyatihi wa zamana afiyatihi wa syarfa sababihi qabla urudil mawani. Hendaknya dia memanfaatkan betul waktu kosongnya, waktu-waktu semangatnya, artinya waktu-waktu kuatnya dia, waktu sehatnya dia, permulaan masa muda dia, qabla urudil mawani. Lah ini dia, sebelum nanti datang hal-hal yang bisa menghalangi dia untuk bisa mengambil ilmu sebanyak-banyaknya. Selama masih longgar, selama masih fisiknya kuat, selama masih sehat, selama masih muda, jangan sampai menangguhkan, mengundur-undur untuk mendapatkan ilmu sebelum datangnya mawani. Kalau sudah datang mawani, nanti hanya bisa menyesal. Ya, sayangnya kalau penyesalan itu ternyata ya tidak menyesal lalu tidak bisa berbuat apa-apa, ini kan nanti repot ya. Ya, maka ya hendaknya memanfaatkan waktu kosongnya, waktu mudanya, waktu sehatnya. Wal yahdhar min nadhari nafsi bi'ainil kamal, hendaknya dia mewaspadai memandang dirinya dengan pandangan yang sempurna, cara pandang yang sempurna, memandang dirinya sebagai sosok yang sempurna, dan merasa cukup anil masyayikh, listigna ilanil masyayikh, merasa cukup dari guru, ini sudah enggak membutuhkan gurunya lagi. Fa inna dzalika ainul jahli wal humqi, itulah sebenarnya hakikat dari kebodohan dan ketololan, merasa sudah cukup dan tidak membutuhkan guru lagi. Faqad qala sayyidut tabi'in Sa'id bin Jubair, telah berkata sayyid tabi'in, ya istilahnya imamnya para tabi'in, yaitu Sa'id bin Jubair. Beliau mengatakan la yazalur rajulu aliman ma ta'allama, seseorang itu ya masih saja mendapatkan predikat seorang alim ma ta'allama, selama dia masih mau belajar. Ya. Fa idza taraka ta'alluma, kalau dia sudah tidak mau belajar lagi, wa dhanna annahu qad istagna, dan dia sudah merasa istagna, merasa cukup, fa huwa ajhalu ma yakunu, maka alangkah bodohnya dia. Ya. Ini pembahasan yang cukup penting, sekali lagi yang menekankan untuk bagaimana belajar itu memang dijadikan aktivitas yang permanen, tidak ada istilahnya libur dari yang namanya belajar. Ya, terutama yang masih muda, masih sehat, masih belia, otaknya masih ancar, ya ini dimanfaatkan sebelum urudul mawani. Urudul mawani, ya sakit misalnya,
berkeluarga misalnya, dan lain sebagainya. Ya. Makanya diriwayatkan dari siapa itu ya? Seorang salaf itu ta'allam qabla an tar'as. Belajarlah sebelum kamu ditokohkan. Kalau orang sudah ditokohkan itu ada ego untuk belajar, belum lagi kesibukan-kesibukan yang banyak yang akhirnya menghalanginya untuk belajar. Nah, gitu.